Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absen di Spada, kemudian ambil foto dokumentasinya dan diupload di akunnya. Saya kasih waktu 15 menit untuk absen di Spada dan fotonya diupload ya. Wih, ngeri. Izin Ibu, suaranya nggak kedengaran Ibu. Udah, oke. Maaf ya, Bapak Ibu. Saya tadi lagi ada keperluan. Sudah isi absennya, Bapak Ibu di Spada? Sudah Ibu. Fotonya sudah diupload? Izin Ibu, kan yang upload itu kan Ilham, tapi Ilham Ya, lagi di jalan. Kalau semisal saya yang nge-uploadin terus login ke akun Ilham, boleh nggak, Bu? boleh. Ayo, Oke, sebentar ya, Ibu. nggak apa-apa kok. Itu tuh sebenarnya kan hanya satu perwakilan saja. Cuman kalau untuk upload itu terserah. Memang dari kemarin itu kalau misalnya yang temannya nggak ada, bebas siapa aja. Yang penting ada dokumentasi. Kalau kita tidak ada dokumentasi masuk sama tidak ada dokumentasi keluar, nggak bisa. Kita harus ngulang lagi kuliahnya. Udah diupload, Ibu. Oke, udah diupload ya. Hmm. eh ini mahasiswanya berapa Bapak Ibu? 26 orang atau berapa? 32, Ibu. 32, berarti kurang 4 orang lagi ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, tidak ada yang keberatan ya kalau misalnya kita kuliahnya sekarang setiap hari Jumat jam 5 sampai jam 6? Gak Enggak, apa-apa ya? Bu. Enggak apa-apa. Oke.
Karena kalau misalnya kuliah di jam itu, saya agak itu. Kalau sekarang ini, hari ini kebetulan saya memang kuliah dari jam 8 full sampai baru pulang dari kampus jam 4 tadi sehingga kita bisa lanjutin kuliah dan waktunya itu agak lumayan rentang di jam segini gitu. Nah, kita mulai kuliahnya. Jadi hari ini materi kuliah apa berdasarkan RPS yang sudah dipaparkan kemarin itu adalah tentang besaran dan sistem satuan. Nah, di sini kita akan mereview atau mengulang kembali mata kuliah di mungkin Bapak Ibu sudah dapat di S1 Farmasi kemarin, yaitu tentang besaran dan sistem satuan yang sering digunakan di dalam farmasi. Nah, ini review, mungkin kita akan review kembali. Kita mulai dengan yang namanya si besaran dan satuan. Jadi apa yang itu besaran dan satuan? Jadi besaran itu suatu yang dapat diukur, yang dinyatakan dengan angka kuantitatif. Yang dimasukkan kuantitatif itu apa? Yang angkanya sudah pasti. Jadi kalau misalnya kalau di farmasi itu namanya ada kuantitatif sama kualitatif. Kalau kuantitatif itu dia sudah jelas ada angkanya. Nah, itu satu, dua, dan tiga. Kalau kuantitatif berarti hanya mendeteksi saja. Contohnya apa? Kalau di farmasi kualitatif itu adalah mendeteksi senyawa, misalnya, oh ini adalah si flavonoid. Kalau flavonoid berapa, apa tandanya apa? Dia kalau direaksikan dengan reagen, dia akan berubah menjadi warna orange atau apa. Itu hanya deteksi senyawa atau kita hanya mendeteksi bahwa itu suatu misalnya kuantitatif lainnya contohnya apa, contohnya misalnya parastamol, oh ini parastamol karena bentuknya kristal hablur, nah itu kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif itu apa, kuantitatif misalnya parastamolnya sebanyak 1 gram, 5 gram, itu yang dinamakan dengan si kuantitatif. Kuantitatif artinya sudah jelas angkanya satunya atau duanya gitu. Apa dapat diukur jumlahnya berapa. Itu yang dimasukkan dengan si kuantitatif ini. Apa saja yang sering digunakan farmasi? Ada itu si panjang, ada masa, waktu, suhu, dan lainnya. Kemudian ada yang namanya mengukur. Jadi kalau mengukur membandingkan suatu dengan sesuatu yang lain yang sejenisnya yang ditetapkan sebagai si satuan. Kalau besaran di fisika baru terdeteksi jika adanya nilai besarannya dan ada si satuannya. Apa contohnya? Nah, ini ada contohnya adalah jalan panjang jalan. Jadi 10 itu adalah maksud dengan nilai, kemudian kilometernya dimasukkan dengan satuan. Contoh lainnya, misalnya kita mengukur diameter si tablet. Jadi diameter si tablet itu adalah 3 mikrometer. Tiganya itu dimasukkan adalah si nilainya, mikrometernya adalah dimaksud dengan satuannya. Nah, itu tentang si besaran di satuan. Kemudian, apalagi di satuan? Jadi satuan itu ukuran dari suatu besaran yang ditetapkan sebagai satuan. Ada meter, ada kilometer, ada si detik, menit, jam, kemudian ada gram dan si kilogram. Nah, itu yang masuk dengan satuan. Kalau sistem satuan itu ada dua. Jadi ada sistem satuan simetrik dan si non-metrik. Nah, ini sering kita gunakan di farmasi. Detik, menit, dan jam. Contohnya, saya kasih contoh kalau detik, menit, jam. Karena saya teknologi farmasi, ini akan saya hubungkan dengan di farmasi itu adalah berhubungan dengan laju. Misalnya detik ini adalah misalnya sifat alir. Sifat alir dari suatu sediaan zat aktif yaitu digambarkan dengan detik, detik per menit. Kemudian kalau gram dan kilogram itu kalau di teknologi saya hubungkan dengan yang namanya berat dari suatu zat, baik itu berat si tabletnya, baik itu dari zat berat dari zat bahan aktifnya, itu contohnya disatukan. Kalau di teknologi farmasi saya hubungkan. Kemudian ada sistem metrik, contoh meter, kilogram, dan sekon. Sekon itu detik. Nah, ini sering digunakan apa? Kalau di farmasi, sering adalah tentang itu menit atau sekon itu adalah bagaimana pelepasan obat dari dalam tubuh atau pelepasan obat dari zat aktifnya. Nah, sering digunakan di apa? Kalau di teknologi farmasi, baik itu uji disolusi, baik itu apa namanya bagaimana AUC di dalam darah, nah itu sering digambarkan dengan si sekon atau si detiknya itu. Kemudian di satuan itu juga ada namanya
Jadi sistem internasional itu apa? Sistem satuan yang telah disempurnakan. Itu yang paling banyak dipakai. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang sering dipakai kalau misalnya besaran internasional itu kalau panjang itu digunakan adalah meter, kemudian ada massa dibalik kilogram, kemudian waktunya dipakai second atau detik, kemudian suhu. Kalau kita itu kalau di farmasi masih menggunakan suhunya adalah derajat Celcius. Kalau internasionalnya itu dia pakainya si Kelvin itu. Kemudian ada namanya dimensi. Jadi dimensi itu cara besaran dari tersusun oleh beberapa pokok. Jadi guna dimensi itu apa? Untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, di mana untuk meneliti besaran atau rumus atau persamaannya. Jadi ada namanya dimensi, kemudian ada namanya besaran dari si turunan. Besaran yang diturunkan dari si besaran pokok. Nah, itu dinamakan dengan besaran turunan. Kemudian ini ada rumus kecepatan meter per detik. Kemudian ada desi luas. Ini kalau saya gabungkan ke farmasi, apalagi di teknologi farmasi adalah tentang bagaimana tadi, bagaimana pelepasan zat aktif dari si eksipien kalau di dalam tubuh, kemudian disolusi, kemudian ada namanya alatnya desintegrator. Adalah desintegrator itu alat untuk pelepasan obat dari si eksipiennya. Disolusi atau dissolution texture itu bagaimana pelepasan obat, kemudian rate antara detik per menitnya pelepasan obat di dalam darah itu. Kemudian bisa digunakan untuk alat-alat misalnya untuk preformulasi sering digunakan kecepatan ini. Kalau di teknologi farmasi semakin ada standarnya. Misalnya kalau sifat alir itu kalau eh, besarannya kecil dari 4 gram per detik itu dia punya sifat alin yang bagus. Kalau misalnya dia dibesar dari 10 gram per detik apa namanya hasilnya itu kalau di sifat alir dia dikatakan sifat alir buruk sehingga harus dilakukan modifikasi sehingga tidak bisa dilakukan pencetakan tablet langsung. Jadi evaluasinya harus dilakukan granulasi basah atau granulasi kering untuk memperbaiki sifat alirnya. Kenapa harus diperhatikan itu? Karena kalau misalnya sifat alirnya tidak bagus akan berpengaruh pada bagaimana zat aktif itu nanti memberikan efek terapi di dalam tubuh. Nah, itu alasan kita formulasi kalau menggunakan satuan-satuan itu. Dan ada standar-standarnya. Apalagi kalau di teknologi farmasi akan sangat banyak. Nah, kemudian kalau mempunyai ada namanya sineoton. Di kapan kita akan menggunakan sineoton ini atau si gaya ini adalah untuk evaluasi namanya evaluasi dari kekerasan dari tablet. Jadi kekerasan tablet itu namanya hardness tester nama alatnya dan satuannya itu sering menggunakan sineoton. Nah, itu kalau saya hubungkan ke dalam teknologi farmasi, itu adalah satuan-satuan yang sering digunakan di teknologi farmasi. Kemudian ini ada sering digunakan, kalau ini sering digunakan adalah di farmasi fisika, kalau saya. Ada namanya si luas, kemudian luas ini panjang dikali lebar, ini sering digunakan di evaluasi, di preformulasi, atau si evaluasi dari si granul atau si zat aktif, preformulasinya. Kemudian ada si volume, volume itu panjang lebar dikali tinggi, ini sering digunakan untuk menghitung bagaimana eh, lebar evaluasi si tablet, baik itu diameter atau panjangnya suatu tablet. Kemudian ada si massa jenis itu massa per volume. Sering digunakan apa? Atau sering massa jenis atau bahasa lainnya adalah di farmasi itu BJ, bobot jenis. Jadi kalau misalnya massa per volume itu adalah contohnya Aquades. Aquades itu kalau di farmasi bisa kita cari dengan massa jenisnya bisa pakai pikno. Jadi 1 gram itu akan sama dengan 1 mili. Tapi untuk sediaan lain, misalnya etanol, etanol itu tidak sama 1 milinya dengan si 1 gram. Kemudian ada apa lagi? Misalnya gliserin, kalau digunakan di farmasi itu disediakan formula bahwa 0,8 gram itu akan sama dengan 1 mili. Nah, itu sering kalau saya kaitkan dengan si farmasi, itu yang sering digunakan. Kemudian ini ada si faktor. Jadi ini si faktor itu sering di 10 pangkat min 18 sampai ini pangkat ya.
pepangkatan. Kapan kita sering menggunakan si pepangkatan itu? Ini sering digunakan di mikrobiologi. Yaitu misal di mikrobiologi ada si nano, ada mikro, ada si mili, ada kilo. Nah, ini sering digunakan kalau di farmasi. Apalagi kalau di labor, teknologi farmasi yang digunakan apa? Kalau si nano itu sering kalau sekarang pengembangan sediaan itu adalah misalnya ukuran partikel. Kalau kalau masih ingat Bapak Ibu dulu, kalau di ada tiga itu, kalau di teknologi farmasi sediaan partikel itu ada namanya mikrokapsul, nanokapsul, kemudian ada lagi si eh mikrometer, mikromili. Nah, itu sering digunakan di farmasi. Nano jadi apa ukurannya? Berarti ukuran yang kecil. Jadi ukuran diameternya sering digunakan di dalam farmasi. Kalau di teknologi farmasi itu sekarang itu pengembangan sedianya sudah di nanopartikel, nanogel. Jadi ukurannya sudah dalam bentuk si nano. Nah, itu adalah di mana penerapan dari eh, matematika ini di farmasi. Apalagi kalau saya kaitkan di kuliah saya di teknologi farmasi. Kemudian ini masih tekanan dimensi suatu dalam sistem internasional untuk besaran turunan ada si gaya, tekanan, usaha dan daya. Nah, ini adalah sebenarnya akan dibahas lagi di farmasi fisika. Bapak Ibu sudah dapat materi farmasi fisika? Siapa yang ngajarnya? Bu Putih ya? Nah, ini sebenarnya kalau farmasi fisikanya lebih jelasnya itu akan dibahas di farmasi fisika. Tentang bagaimana gaya, berat jenis, tekanan, usaha, dan dayanya. Nah, ini ada skala dan faktor. Jadi skala si faktor itu adalah besaran skalar, besaran yang hanya dimiliki nilai saja, kemudian ditunjukkan apa contohnya yaitu pengukuran massa. Pengeluaran massa kalau saya kaitkan di farmasi, apalagi di teknologi farmasi adalah bagaimana kita penimbangan bahan-bahan formula, bahan-bahan formulasi di dalam pembuatan sediaan farmasi. Baik itu pembuatan sediaan steril, pembuatan sediaan padat, semi solid dan lainnya. Kemudian ada namanya pengukuran temperatur. Kalau di farmasi, temperatur itu sering berhubungan apalagi kalau di teknologi farmasi. Temperatur itu sangat mempengaruhi bagaimana hasil dari formulasi. Bagaimana temperaturnya, temperatur yang sesuai menurut Farmakope dan HOPE, kemudian dari menurut USP, jadi pengukuran temperatur. Misalnya contohnya saya mau bikin sediaan gel. Jadi sediaan gel itu dia butuh suspending agent namanya. Suspending gel. Suspending agent yang itu kita pakainya adalah karbopol. Kalau Bapak Ibu tahu karbopol atau NaCMC, HPMC. Nah, kalau misalnya NaCMC itu saya larutkan ke dalam air dingin, maka dia tidak akan jadi gel. Dia akan keruh. Kemudian, apa hubungannya dengan si temperatur? Jadi caranya adalah hubungannya adalah kalau airnya dengan suhu, jadi NaCMC itu kalau misalnya dia harus jadi suspending agent, dia harus dengan suhu 70 sampai 100 derajat. Kemudian dimasukkan si NaCMC atau si suspending agentnya sehingga terbentuklah yang namanya si Bahristian. Makanya kalau misalnya di farmasi itu sangat pengukuran temperatur itu sangat mempengaruhi dari bagaimana hasil dari si formulasi itu. Kemudian apa gunanya lagi si temperatur di farmasi? Kalau misalnya eh, temperaturnya tidak sesuai, maka sedianya tidak akan jadi. Contohnya, misalnya kita mau bikin krim. Jadi kalau krim, jadi kita krim atau si salep kita butuh yang namanya basis krimnya itu adalah eh, vaselin atau sinallanolin. Nah, si vaselin lanolin itu dia akan meleleh. Jadi kalau kita bikin formulasi, Bapak Ibu kemarin sudah bikin di D3 farmasi, dilelehkan itu ada suhu standarnya. Yaitu suhunya adalah di suhu 60. Jadi dia akan leleh selama 60. Nah, jadi di farmasi itu sangat temperatur itu sangat berpengaruh bagaimana tentang hasil atau kegunaannya di dalam formulasi. Nah, itu gambaran dari bagaimana penggunaan pengukuran massa dan pengukuran temperatur di dalam farmasi. Kemudian ada namanya besaran skalar. Jadi besaran skalar itu
skala yang ditambahkan atau dikurangi dengan menggunakan aritmatika sederhana. Nah, ini ada contoh sederhananya, yaitu 4 kilogram ditambah dengan 6 kilogram akan menjadi jawabannya 10 kilogram. Saya hubungkan lagi dengan farmasi, teknologi farmasi. Nah, itu contohnya apa? Misalnya contohnya kita bikin tablet dengan zat aktifnya adalah 250 miligram. Itu tablet itu beratnya adalah 300 miligram. Jadi zat aktifnya 250 miligram. Kemudian zat tambahannya itu adalah sebanyak 50 miligram. Jadi kalau ditambahkan dia jadi 300 miligram. Apalagi contohnya kalau di farmasi tentang si skala besaran ini, misalnya etanol 70%. Jadi etanol 70%, etanol 96%-nya adalah sebanyak 70%, kemudian 30%-nya adalah si air. Maka dijumlahkan, dapatlah dia menjadi 70%. Gitu. Nah, ini adalah besaran si skalarnya. Kalau dihubungkan ke farmasi, ini sudah kita pelajari dulu kita nge-review lagi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di D3 farmasi kemarin. Ini masih sama tentang si bahasan vektor. Kemudian penambahan metode grafis ini di farmasi fisika harusnya. Itu tentang hubungan si gaya aliran ini. Nah, sering ini dipakai di mana di aliran gaya ini? Kalau Bapak Ibu masih itu, kita pakainya adalah di bagaimana pelepasan obat dalam tubuh itu, bagaimana pelepasan difusi dan osmosis. Itu beda pelepasan osmosis dan itu. Kalau osmosis eh, dan difusi ada namanya pelepasan obat membutuhkan tenaga dan tidak membutuhkan tenaga. Jadi dia dari besar dari tinggi ke rendah. Dari kalau tidak membutuhkan tenaga atau membutuhkan gaya, kemudian kalau misal dari rendah ke tinggi maka dia butuh tenaga atau si gayanya. Nah, itu akan dibahas mungkin nanti akan dapatnya di farmasi fisika. Kemudian ini ada si besaran faktor masih sama seperti tadi. Kemudian kita masuk ke namanya alat ukur. Jadi alat ukur apa yang alat ukur adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain, yaitu atau sejenisnya yang dipakai. Jadi kemampuan alat ukur untuk mengukur besaran dengan skala yang kecil disebut dengan ketelitian alat ukur. Apa saja alat ukur dengan ketelitian tinggi yang kita gunakan di farmasi? Yaitu menggunakan jangka sorong. Di farmasi itu jangka sorong ada beberapa apa praktikum yang menggunakan mikrobiologi untuk mengukur bagaimana daya hampirnya menggunakan si jangka sorong, kemudian bagaimana mengukur diameter atau si sebalnya tablet. Nah, itu sering digunakan. Apa saja yang sering kita gunakan alat ukur di itu adalah si mistar atau penggaris, kemudian ada si jangka sorong, kemudian ada si mikrometer scoop. Jangka sorong ini yang tadi saya bilang untuk mengukur si bakteri, sering daya hampat bakteri atau di praktikum mikrobiologi. Kemudian ada namanya penggaris. Nah, penggaris ini kalau saya hubungkan dengan farmasi, yang sering kita gunakan adalah bagaimana menentukan diameter. Baik itu diameter apa namanya sudut istirahat. Kalau sudut istirahat itu sering berhubungan dengan eh, bagaimana sudut istirahat suatu sediaan. Nah, kemudian sediaan atau sini digunakan di preformulasi. Preformulasi untuk si zat tambahan, zat aktif pembuatan obat, atau di si granulasi itu sering digunakan. Kemudian ada pun namanya alat ukur itu menggunakan namanya pengukuran massa. Jadi pengukuran massa ada neraca lengan, neraca dua lengan, dan neraca pegas atau neraca digital. Ini apa? Timbangan. Kalau dulu saya di S1 juga masih menggunakan yang namanya neraca dua lengan. Tapi kalau sekarang semuanya sudah neraca digital. Apalagi di lab itu sekarang sudah otomatis. Tidak perlu lagi, kalau dulu ada namanya anak peluru ya untuk menyeimbangkan sisi kanan dan kiri dari timbangan. Tapi sekarang sudah
beralih sudah canggih dengan pakainya apa namanya timbangan neraca digital pakainya. Jadi bisa langsung ditimbang tanpa harus menyetarakan dulu antara kiri dan kanan dulu menggunakan si anak peluru, baru nanti ditambahkan sediaan ditimbang sediaannya gitu. Kemudian ada namanya pengukuran menggunakan si arloji atau stopwatch. Ini sangat banyak digunakan kalau di farmasi. Kalau menggunakan stopwatch, mengenai sifat alirnya, kemudian bagaimana stopwatch itu juga sering digunakan untuk tap density. Kalau tahu tentang tap density, alat untuk menentukan kekompakan preformasi tablet banyak digunakan bagaimana yang digunakan untuk alat ukur apalagi di praktikum teknologi farmasi. Nah, itu adalah alat ukurnya. Kemudian nah ini kita akan belajar tentang membahas tentang si ketelitian dari si penggaris ini. Jadi ketelitian dari si penggaris itu yaitu dengan 1 mikrometer atau 0,1 sentimeter. Jadi cara bacanya yang benar posisi mata itu harus fokus tegak lurus terhadap skala yang dibaca. Nah, itu menggunakan si mistar. Kemudian ada namanya si jangka sorong. Mungkin di D3 sudah familiar Bapak Ibu dengan si jangka sorong. Yaitu dia ada skala utamanya dan skala minusnya. Jadi kalau jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang, tebal, kedalaman lubang, kemudian diameter. Nah, ini di farmasi. Panjang apa? Panjang si tabletnya, tebal si tebal tabletnya, kedalamannya, diameter luarnya. Dan ketelitiannya agak besar yaitu 0,1 mikrometer yang akan lebih besar dari yang namanya penggaris biasa. Tuh, karena ada skala kalau Bapak Ibu kemarin ada praktikum yaitu evaluasi tabletnya ada namanya skala utama dan skala noinus namanya kalau di jangka sorong itu. Jadi jangka sorong mempunyai dua rahang yaitu rahang yang sorong yang bergeser dan rahang yang dilengkapi dengan skala utamanya. Nah, skala rahang itu terdapat skala noinusnya. Skala noinusnya mempunyai panjang 9 mikrometer dan terbagi menjadi 10 skala. Nah, kita ingat kembali, kita review kembali apa itu skala utama. Nah, ini ada contohnya skala utamanya ini si rahangnya. Kemudian ini rahang luar. Jadi nanti si tablet itu misalnya kita akan melakukan evaluasi tablet yaitu diameter dan ketebalan si tablet. Nanti akan ada sediaannya di sini. Anggap saja sediaan tabletnya di sini, kemudian kita harus cari dulu skala utamanya. Jadi skala utamanya dibaca di mana? Yaitu dibaca di 0 ini. Nah, 0 ini. Jadi 0 ini harus lurus dengan 0 ini yang menandakan skala utamanya. Jadi ini bisa dibaca jadi 2,5 cm. Karena ini satuannya sentimeter, maka dia adalah 2,5. Kalau misalnya di apa tablet itu makanya mikrometer. Jadi 2,5 sentimeter dikali dengan 10. Jadi 2 kali 10 dapatlah dia mikrometer. Nah, itu skala utamanya. Nah, setelah kita dapat skala utama, maka setelah itu kita harus mencari skala Noenusnya. Apa itu skala Noenusnya? Jadi skala Noenusnya itu akurasinya adalah 0,05 eh, mikrogram, miligram. Nah, caranya apa? Bapak Ibu harus melihat bagaimana garis yang di bawah ini harus lurus dengan garis yang di sini. Contohnya misalnya di sini kalau kita lihat garis lurusnya itu adalah di mana ya? Oke, di sini. Nah, ini lurus antara ini skala Newtonnya lurus antara di sini. Nah, ini bisa dibaca berarti 4,8. Jadi 4,8 itu sentimeter. Jadi bisa dibaca 4,8 eh, sentimeter dikali karena ini sentimeter jadi 4,8 dikali dengan 10. Setelah dikali 10, kemudian nanti ditambahkan dengan skala Noyinusnya. Jadi skala Noyinusnya 0,05. Nah, hasil skala Noyinusnya ini akan ditambahkan lagi dengan skala utamanya tadi. Skala utamanya tadi itu adalah 2,5. 2,5 dikali 10 berapa? 25 ya. Jadi 25 mikrometer
Jadi 25 mm. Kemudian skala Noyenusnya adalah 4,8. Jadi 4,8 dikali dengan 10 dikali dengan 10 kemudian dikali dengan 0,05. Dapatlah hasilnya 2,4. 2,4 ditambah dengan 2,5 tadi skala utama, dapatlah hasilnya 27,4 mikrometer. Milimeter, sorry. Dapatlah dia 27 mikrometer. Nah, gitu gunanya. Jadi, skala yang namanya jangka sorong itu ketelitiannya lebih besar karena sudah ada skala utama dan skala keduanya. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ngerti Bapak Ibu cara penggunaan jangka sorong? Masih ingat? Atau masih bingung? Karena ini juga sebenarnya di S1 farmasi itu hmm, banyak yang masih apa namanya masih bingung cara penggunaan ini. Apalagi saya ketemunya di semester 5, mereka sudah tidak bisa menghitung diameter sebenarnya sudah dapat, tapi sebetulnya ilmunya ditinggalkan di semester itu. Sehingga semester 5 saya harus ngulang lagi bagaimana pembacaan si skala ini. Ini akan dipakai kapan? Nanti kalau Bapak Ibu apoteker juga harus ngitung ini. Dan ini masuk di mana di OSC. Bapak Ibu harus bisa ngitung namanya skala ketebalan atau diameter tablet. Yaitu menggunakan si jangka sorong. Jadi jangka sorong ada diameter apa skala utamanya dan skala minusnya. Gitu. Ya. Eh, ngerti Bapak Ibu sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung tentang pembacaan dari segi jangka sorong? Bisa ya? Nanti kalau saya kasih soalnya untuk bagaimana si jangka sorong sudah bisa. Karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada responnya artinya sudah bisa. Oke, kalau tidak bisa, kalau sudah kita lanjutkan materinya, yaitu tentang nah ini dia fiksi skalanya. Menjata pembacaan yang ditunjukkan adalah 3,15. Nah, 3,15 siswa ini juga memiliki rahang untuk mengukur diameter internal hubung bawahnya. Jadi ada skalanya. Jadi diameternya ini skalanya 3,15, kemudian nanti ada skala Noyenusnya. Dicari mana yang lurusnya, ditambahkan baru dapatlah hasilnya 3,15 ini. Prosesnya tadi yang disebutkan karena kita harus nyari dulu skala utamanya, kemudian baru kita cari skala Noyenusnya untuk dapat si mikrometernya. Nah, ini ada si mikrometer sekrup. Skrometer group ini juga keterangannya lebih tinggi, lebih besar. Ini digunakan di apa? Juga untuk menentukan diameter si tabletnya itu. Selain digunakan di farmasi itu adalah untuk melihat namanya ketebalan atau lebarnya suatu si tablet, evaluasi sediaan yang sudah kita buat. Nah, ini masih sama sebenarnya alatnya. Suruh kemudian ini skala Noyenusnya dipakai. Ini digunakan di saat apa? Ini digunakan untuk evaluasi tablet, yaitu kekerasan atau kekerasan dari tablet. Jadi kekerasan kalau misalnya tablet biasa itu dia lebih eh, berapa? Satuannya adalah 4 sampai 7 kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, ini si mikrometernya sudah digunakan. Yaitu ada namanya Noenusnya, masih ada Noenusnya yang kita cari. Kemudian ada masih sama sebenarnya dengan si diameter, cuman ini dilihat tadi untuk menentukan diameter si tabletnya, ini untuk menentukan si kekerasan tabletnya. Yaitu ini bagiannya ada si spindle-spindlenya, kemudian ada si mikrometernya. Ini lebih akurat lagi untuk mikrometer si sekrup ini. Jadi mungkin ini sudah didapatkan di teknologi farmasi di tiga farmasi kemarin. Dan ingat Bapak Ibu, ini akan keluar di UPAI, di OSCE sering digunakan untuk evaluasinya. Kemudian pengukuran waktu. Jadi pengukuran waktu dari itu tahun, bulan, hari, jam, menit, dan si detik. Jadi ada satuan internasionalnya itu adalah si second.
Satuan sekon itu sering digunakan apa? Digunakan si jam. Ya, tergantung pada si gerakan berulang yang teratur yang disebut dengan asosiasi. Kapan kita menggunakan waktu? Kalau farmasi dia sangat menggunakan tahun, bagaimana si kadaluarsa obat, hari, bagaimana proses pembuatannya, masa menit, proses dispersinya, proses pelepasan atau kelarutannya. Nah, itu menggunakan si pengukuran waktu. Sangat banyak di farmasi, bagaimana sangkut pautnya adalah matematika, farmasi dengan matematika dan farmasi. Makanya kita membahas tentang eh, kegunaan dari matematika di farmasi. Kemudian pengukuran waktu. Nah, kalau ini pengukuran waktunya menggunakan jam atom cesium beroperasi dengan ketidakpastian. Nah, ini kita tidak gunakan di farmasi. Kemudian ini pengukuran waktu getaran bandul dengan sederhana yang digerakkan berulang secara teratur. Untuk getaran satu penuh disebut dengan periode si getarannya. Kemudian hmm, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Sebentar ya. Eh, Kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu pertanyaannya 15 menit.
Izin Ibu, saya ingin bertanya. Iya, Pertanyaan saya Ibu, dari pengalaman Ibu nih, kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa terkait perhitungan besaran dan satuan? Terus Ibu ada tips nggak atau metode khusus yang Ibu saranin supaya kami tuh lebih mudah menguasai konversi satuan, terutama dalam matematika farmasi, Bu? Hmm. Oke. Nah, kesalahannya itu sebenarnya eh, harusnya itu adalah kalau di matematika itu tidak bisa kita hanya si teoritis aja. Jadi kita harus banyak latihan. Makanya saya itu sering kalau misalnya di farmasi, saya mengajarnya matematika farmasi, farmasi fisika. Selain saya kasih materi dengan rumusnya, kemudian saya akan kasih latihan soal. Jadi kalau misalnya eh, Bapak Ibu itu saya sering kasih soal hitungannya misalnya tentang satuan. Saya akan kasih beberapa soal untuk pemahamannya. Kemudian juga sebenarnya itu kalau di matematika farmasi itu dia kalau di apalagi di praktikum kita tidak menggunakan terlalu dalam kimianya tidak terlalu dalam, logaritmanya juga tidak terlalu. Tapi kita harus tahu menguasai yang namanya eh menguasai yang namanya memang contohnya saya itu kesulitan ngajar di farmasi itu adalah mereka susah sekali merubah dari gram ke miligram atau sangat susah mengubah dari miligram ke gram. Di D3 farmasi ngalamin itu kesusahan, saya sangat susah. Apalagi mereka misalnya dosis obat. Mungkin kalau sering itu pengalaman saya di formulasi misalnya satu tablet itu mengandung zat aktifnya adalah 80 miligram satu tablet. Nah, setelah tapi kemudian saya suruh satu tablet itu kan dosisnya 80 miligram. Kalau misalnya 10 tablet eh, jadinya berapa? 800 miligram ya. Nah, sedangkan timbangan kita di lab itu dia bukan bentuk dalam miligram, tapi adanya dalam bentuk gram. Mereka sangat susah merubah dari bentuk hafalan dari merubah miligram ke gram atau dari gram ke miligramnya. Semoga Bapak Ibu yang D3 ini lebih khatam daripada karena teoritisnya, apalagi farmasetikanya kalau di D3 farmasi itu, kalau menurut saya itu eh, sudah mantap ya teknologi farmasinya, lagi di hitungan itu. Di S1 itu karena saya apa namanya, ketemu di semester 5, ketemu di semester 5, adik-adiknya itu sangat susah merubah. Apalagi misalnya menghitung kalau saya itu di pengenceraan spektro. Misalnya 10 miligram nanti dilarutkan ke dalam 10 mili jadi berapa ppm per million-nya dalam bentuk mikrogram sangat susah. Nah, jadi artinya apa? Emang kita harus belajar namanya si basic. Misalnya eh, kita harus tahu anak tangganya dari gram ke miligramnya itu berapa. Jadi misalnya harus tahu misalnya tiga 3 gram itu berapa miligram. 1 mili itu berapa. Jadi harus hafal kalau misalnya 30 ya? 30 mili itu berapa liter? Gimana caranya? Jadi 30 mili berapa liter? Berarti 30 dibagi kalau misalnya mili ke liter itu satu tingkat ya. Nilainya 1000 ya kalau naik tangga. Jadi 30 dibagi dengan 1000 gitu. Jadi harus tahu. Itu kolahan saya sangat itu kalau masuk kalau di praktikum untuk Bapak ya Ibu nggak masuk di praktikum. Kalau di praktikum D1 farmasi itu tidak akan bisa masuk praktikum dengan saya kalau tidak tahu cara perhitungan dan cara kerja yang akan dilakukan di praktikum. Dan mereka sangat kesulitan di saat yang namanya formulasi. Nanti saya coba kasih soalnya supaya lebih itu di matematika farmasi, bagaimana penerapannya di formula. Kayaknya sudah Bapak Ibu kalau di lapangan tentang si dosis itu sudah bisa. Mereka sangat susah sih di sini. Misalnya mereka susahnya apa? Pengenceran sangat susah pengencerannya di sini. S1 itu. Saya ajak kewalahan mengajarnya kalau di situ.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau matematika farmasi, kalau tips saya, memang kita itu harus belajar sama latihan. Harus latihan yang banyak. Kalau teori aja nggak bisa. Karena di matematika farmasi itu satu tambah satu ya dua, nggak bisa dirubah. Kalau di klinis itu misalnya eh, obatnya nggak ada ini satu obat. Jadi kalau misalnya kita bisa first line-nya apa, second line-nya apa, first line-nya tidak ada bisa dirubah jadi apa. Tapi kalau di matematika farmasi satu tambah satu ya dua, nggak bisa dirubah satu tambah satu itu bisa jadi tiga atau bisa jadi empat. Nah itu kewalahannya. Jadi matematika basicnya. Apalagi anak yang S1 sekarang itu yang kurikulum Merdeka itu saya sangat kewalahan mengajarnya. Mereka sangat susah dengan akar, dengan pengurangan, penjumlahan. Semester 5 masih agak itu. Jadi mereka kewalahan kalau praktikum formulasi. Semoga Bapak, Ibu basic di teknologi farmasinya sudah mantap. Nanti saya kasih contohnya. Ada perhitungannya. Bagaimana pengencerannya. Itu yang akan kita bahas selama satu semester ini. Jadi kita nge-review kembali, mengingat kembali, karena apa? Eh, Bapak, Ibu yang S1 farmasi ini kan tujuannya apoteker. Nah, apoteker itu ujiannya, uji kompetensinya itu adalah itu yang kita dapatkan selama D3 dan S1 farmasi itu aja diulang. Jadi memang harus mantap di itu karena di apoteker itu tidak ada lagi teorinya. Bapak Ibu langsung praktek di lapangan. Nah, sedang praktek di lapangan itu kan kebanyakannya di klinis ya. Industri ada, tapi basicnya itu harus kuat dulu. Mungkin semester depan Bapak Ibu akan biofarmasetika nanti. Itu bisa nanti bagaimana perhitungan obat lebih lanjutnya lagi. Farmasi fisika, Bapak Ibu belajar sama siapa? Sama Bu Putih ya? Kalau di reguler itu saya ngajarnya farmasi fisika. Jadi farmasi fisika itu semuanya hampir rata-rata masuk di dalam eh, ujian kompetensi apoteker. Jadi kenapa Bapak Ibu harus nyambung di S1? Karena untuk lebih memantapkan ilmunya lagi eh, di S1 ini untuk apotekernya. Karena apoteker itu lagi yang kita ulang. Jadi semua pelajaran dari semester 1 sampai semester 8 di S1 itulah yang akan diuji sebenarnya di apoteker. Tapi kenapa rasanya selama ini di apoteker itu kebanyakan banyak yang susah untuk lulus, banyak yang lulus uji kompetensinya karena di S1 S1-nya belum mantap ilmunya, pemahamannya. Itu aja yang diulang. Kita masuk farmasi, apalagi sebenarnya yang tantangannya itu adalah bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah eh, berumur harus paham lagi karena sudah terbiasa di pelayanan yang hanya misalnya pelayanan di klinis. Nah, di UK-nya itu 40%-nya kalau tidak salah 40%-nya itu adalah isinya ini tentang hitungan dosis obatnya, klinis, pengenceran, nah semuanya itu di situ. Jadi itu harus belajar lagi di teknologi farmasinya lumayan banyak. Ada itu tes tengah, T90 itu harusnya belajar di farmasi fisika. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat dengan Bu Putih nanti farmasi fisikanya. Bagaimana? Nah, yang masuk apa lagi kalau di teknologi farmasi? eh Bapak Ibu masih ingat tentang perhitungan HLB, hydrophil lipophilic balance, ya di semi solid itu? Iya, itu adalah tentang bagaimana hidrofilik, bagaimana fase minyak sama fase airnya tuh balance dan itu ada hitungannya dan rentangnya. Harus dapatnya di farmasi fisika. Itu keluar di UKAI. Padahal di apoteker kita nggak belajar itu. Jadi apa? Jadi Bapak Ibu memang diwajibkan belajar di S1 supaya nanti di apoteker pas sebelum ujiannya tidak terlalu banyak menyicil untuk belajar gitu. Ya. Jadi apalagi perhitungan apalagi yang sangat semuanya yang kalau hitungan itu adalah yang masuk di UK adalah hitungan yang sangat tidak disukai. Tidak ada yang suka teknologi farmasi. Ya, saya tahu. Saya selalu bilang sama S1 kamu di S1 farmasi semester 5 semakin kamu tidak suka dengan pelajaran teknologi farmasi, semakin kamu sesat apotekernya, semakin kamu susah menaklukkan farmasi. Bapak Ibu boleh
Nanti formasi fisikanya mungkin dapat ada perhitungan isotonis. Nah, itu masuk loh di UKAI. Padahal kalau di itu kita nggak belajarnya di berapa di semester berapa perhitungan isotonis di D3 farmasi Bapak Ibu? Hmm. Nah, diingat lagi ya. Nanti kita dapat Septiga. hitungan isotonis, LB. Nah, itu banyak sekali yang keluar. Kita harus tahu. Dengan perhitungan tablet, bagaimana penginceran, sangat itu. Jadi kenapa saya tuh selalu kasih tahu jadi karena sekarang kan kalau saya dulu apoteker itu selalu eh, saya apoteker itu ada dulu itu kan jadinya 1 tahun setengah karena satu semesternya itu teori, 1 semesternya adalah PKPA-nya, prakteknya. Tapi sekarang kalau apoteker itu langsung apa namanya langsung PKPA dari semester pertama. Jadinya belajarnya kapan? Dia belajarnya di S1. Jadi ilmunya harus mantap dulu di S1. Yang keluarnya apa? Matematikanya, pengincerannya, semua yang dilakukan di penginceran. Nanti makanya setiap perkuliahan ini akan saya berikan contohnya. Saya itu kalau contohnya itu tidak akan saya tulis di sini. Makanya dicatat atau direcord juga nggak apa-apa materinya. Contohnya seperti tadi. Contohnya kalau misalnya ini penerapan di farmasinya nggak saya tulis. Tapi yang saya tanyain di teorinya itu, kalau di ujiannya adalah bagaimana penerapan matematika ini di farmasi. Contohnya jangka sorong. Jangka sorong digunakan di farmasi sebagai apa. Tapi di slide saya nggak ada. Saya tahu Bapak Ibu sudah tidak kuat lagi menghadapi matematika dan kimia fisikanya di farmasi. Ya, mau gimana lagi? Karena itu adalah mata kuliah kita. Nanti ketemu saya lagi di biofarmasetika lebih parah lagi. Tentang perhitungan AUC, tes tengah, kestabilan obat. Nah, itu nanti ketemu saya lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa jawab pertanyaan yang ini dari materi yang kita dapatkan tadi? Harus terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Saya akan kedepannya akan banyak bahasa Inggrisnya. Nah, eh, ini kita tentang apa namanya review tentang apa yang sudah kita pelajari tadi di sebelumnya. Soal yang pertama, besaran fisik kuanti tadi. Besaran fisik itu harus memiliki besaran dan satuan. Benar apa salah? Apa tadi? Kuanti bedanya kuanti dan kuali. Jadi kalau kuali dia hanya mendeteksi senyawanya saja. Tapi kalau kuanti apakah dia butuh yang namanya besaran atau satuan? Butuh, Ibu. Betul, Iya, Bu. butuh ya. Jadi Betul ya. jawabannya Jadi jawabannya True. true. betul. Jadi Jadi physical quantity physical quantity, besaran fisiknya itu besaran fisiknya itu membutuhkan yang namanya besaran yang bukan yang satuan. namanya besaran satuan. Oke, kemudian pertanyaan kedua. Oke. Jadi besaran dasar dan si satuan dasar itu apakah sama antara si besaran dasar dan satuan dasar? False, Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga, besaran turunan bukanlah besaran fisik. False, Ibu. Oke.
Kemudian yang keempat apa? Satuan internasional. Jadi satuan internasional untuk si panjang, kemudian ada waktu ya, kemudian ada si meter, apa? Meter. Apa? Meter. Itu apa? Masuk kemana? Itu apa? Masuk kemana? Satuan internasionalnya. True. Satuan internasionalnya. False sih, Bu. Oh. Jadi apa nih? False. Satuan internasional ya panjang. Panjang masa waktu. Meter, gram, dan detik secara berturut-turut. False sih, Bu. Karena yang massa itu seharusnya kilogram, bukan gram. Karena gram itu bukan termasuk turunan dari SI. Oke. Satuan dasar SI. Oke, SI kita pakainya kilogram ya. Oke. Kemudian yang kelima, awalnya hanya digunakan untuk menyatakan angka yang besar. False sih, Bu. Karena prefix itu digunakan untuk menyatakan bilangan yang besar dan bilangan kecil. Bukan besar saja. Ingat ya pertanyaannya. Kemudian lagi. Nah, ini kemudian kita lanjut yang berikutnya aja. Bisa difotokan ini? Nah, ini pilihan ganda. Apa pertanyaannya? Jadi pertanyaan itu apa? Yang mana dari yang di atas itu adalah eh, besaran yang merupakan untuk pengukuran dari kualitatif. Apa yang digunakan untuk besaran dari kuantitatif tadi? Satuannya. Yang pertama jawabannya adalah si panjang. Kedua itu adalah berat. Tiga, untuk kuantitatif digunakan si temperatur. Dan yang D itu adalah arus listrik. Mana besaran satuan untuk si kuanti? Yang bukan merupakan satuan dari si kuantitatif. Yang mana? D, D, Bu. D, yaitu arus listrik. listrik. Kalau temperatur sudah satuannya jelas ya. Kemudian panjang juga jelas, berat badannya juga jelas. Yang bawahnya lagi, manakah di antara berikut yang memiliki panjang terpanjang katanya? Maka nih, yang panjang. Sudah pernah ini sering kita digunakan untuk menghitung bakteri, pakai pangkat. 10 pangkat 3 berapa? Harus tahu anak tangganya. Yang paling atas apa? Berarti mikrometer, kemudian sentimeter, meter dan kilometer. Mana yang paling yang paling panjang di sini? Di A, B, C dan D. A, B, C, dan D. Apa? 10 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2, 100, Ibu. Iya, 100. 100. Ini satuan yang paling panjang itu yang mana? Kilometer, Bu. Kilometer. D. Yang D jawabannya. Ya, silakan dipelajari lagi soal-soalnya. Ada yang silakan difotokan soalnya. Mana tahu nanti saya masukkan di ujian. Kita kuliah sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya? Oh, sudah jam 6. Well, jadi tadi saya sudah cek dokumentasinya. Ternyata dokumentasinya itu bukan seperti itu. Ngambil dokumentasinya. Jadi ngambil dokumentasinya itu harus lebih baik
kelihatan dari slide-nya. Biar saya aja yang ngambil. Nanti kalian yang uploadnya. Saya fotoin dari sini. Saya fotoin ya. Sudah saya kirim ke PJ-nya. Minta tolong diuploadkan ya. Foto dokumentasinya. Bapak Ibu sudah absen di Sepada? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah. Ibu. Ada yang nggak bisa absen? Kalau misalnya lewat nggak bisa absen, nanti kabarin saya ya, biar saya absen, Kak. Nanti Bapak Ibu alpa lagi, yang tidak absen. Silakan difotokan. Yang ini sudah difotokan soalnya. Sudah. Yang ini. Nah, ini si microscale ini tadi. Pakai skala Venusnya. Pelajari lagi. Oh iya, minggu depan sepertinya saya nggak bisa masuk kuliah. Jadi kita cari, berarti minggu depan nggak bisa masuk. 2 minggu ke depannya lagi. Berarti minggu depannya lagi kita masuk 2 kali. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak, kita tutup kuliahnya karena waktunya sudah habis. Depan bukannya tanggal merah ya, Bu? Oh iya, minggu depan ya, hari Jumat. Iya, ya, Bu. Oke, berarti kalau misalnya hari depan, hari Jumat tanggal merah, berarti minggu depannya lagi kita 2 kali pertemuan. Jadi hari Jumat boleh mau disambung misalnya dari jam 4 sampai jam 6, nanti jam 7 sampai jam 8 nggak apa-apa. Nanti saya Ibu, ya. izin bertanya, Bu. Berarti kita masuk lagi di tanggal 23 ya, Bu? Iya, di tanggal 23. Boleh kalau mau 23 2 kali pertemuan, konfirmasi ke saya atau mau beda hari juga nggak apa-apa. Kalau Oh misalnya iya, Bu. pusing, karena materi matematika tuh berat. Saya nanti saya soalnya banyak soalnya. Jadi kayak hari ini 1 kali pertemuan, besoknya 1 kali pertemuan nggak apa-apa. Ya, Iya, Bu. Makasih ya, Bu. oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Nggak ada? Sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Saya tutup kuliahnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga ini bisa mengingatkan kembali ke D3 farmasinya supaya ilmunya lebih mantap lagi. Tahu kalau sudah mau S1 farmasi, tandanya nanti akan lanjut ke apoteker. Jadi supaya tidak tersesat terlalu jauh ke apotekernya, saya ingatkan kembali, kita nge-review kembali pelajaran di S1 farmasi dan D3 farmasinya. Saya tutup kuliahnya, Bapak Ibu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Kasih, Bu. 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 Ya, Ibu. saya izin keluar ya, Bu.